Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu dalam keadaan baik dan sehat. Ya, kita harus selalu bergembira ya, menyambut hari demi hari. Oke, kemarin sore Cak Ompong berkunjung ke warung kopi di mana biasanya Cak Ompong ngopi. Nah, di situ sudah kumpul beberapa orang. Nah, ada dua orang ya yang biasa tidak hadir di situ. Nah, ternyata kedua orang tersebut adalah pegawai DKI Jakarta. Ya iseng saya coba bertanya. Nah, salah satunya itu adalah kernet truk ya, pengangkut sampah. Dan yang satu lagi itu adalah biasanya dia tukang sapu. Ya, kalau seragamnya itu berbaju oranye. Lalu saya tanya apa yang dikerjakan hari ini. Nah, ini kedua orang ini menjawab, wah sibuk mas katanya. Kita itu ngeruk ya sungai, kali Krukut, ya itu banyak sekali sampah ya. Beberapa sungai dikeruk lalu dibawa dengan truk dan dibuang. Nah, yang satu lagi ya membersihkan, ya nyapu, taman, dan lain sebagainya. Ya, salah seorang ada yang bertanya, memang dulu-dulu tidak dikerjakan waktu zaman Pak Anies. Nah, kedua orang ini menjawab, wah, sepertinya dibiarkan. Jadi, seperti kali, ya taman, ya yang jauh dari pusat kota itu sepertinya tidak diperhatikan. Ya. Jadi hanya fokus kepada Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, hanya itu saja. Dan itu yang selalu diglorifikasi oleh Pak Anies. Sementara sungai-sungai, taman, dan lain sebagainya tidak. Jadi memang berbeda dengan sekarang. Ya ini menurut pengakuan kernet truk tadi dan tukang sapu. Ya saya juga Pak coba iseng bertanya. Nah sekarang bedanya di mana ini Pak Heru ini? Wah sangat beda sekali mas. Sangat beda katanya. Jadi memang Pak Heru ini gayanya sudah kembali lagi seperti zaman Ahok dan Pak Jokowi. Nah saya tanya kenapa? Ya sebetulnya para karyawan Pemda DKI itu sudah tahu latar belakang Pak Heru bahwa Pak Heru ini pernah menjadi bawahannya Ahok dan bawahannya Pak Jokowi. Nah itulah salah satu sebab kenapa Pak Jokowi menunjuk Pak Heru untuk menyelesaikan semrawutnya kota Jakarta. Ya sekali lagi Cak Ompong ingin menyampaikan dan ini pengakuan daripada kernet truk dan tukang sapu. Ya memang banyak sekali yang harus dilakukan. Ya terutama mengenai banjir, macet, dan tata ruang. Dan inilah yang menjadi fokus kerja daripada Pak Heru. Lantas ada lagi yang nyeletuk, ya rame memang suasananya. Dan pada saat itu sedang membicarakan, membandingkan antara Pak Anies dan Pak Heru. Ada lagi yang mengatakan, loh Pak Anies itu kan lulusan Amerika. Ijazahnya itu asli loh. Ya, yang lainnya nyaut, pekoro kerja ya nggak ada urusan ijazah mau dari mana. Jadi hubungannya tidak ada kan. Jadi seseorang itu dia kerja itu berdasarkan niatnya untuk melakukan hal yang terbaik. Jadi tidak ada hubungannya dengan ijazah. Mau kau lulusan Amerika, mau ijazahmu asli, ya itu nggak ada urusannya. Ya, jadi itulah sekelumit hasil diskusi. Ya, bagaimana Pak Heru ini ya melanjutkan kerja Pak Anies yang tidak benar. Nah, itulah pengakuannya. Jadi memang kalau kita ingin melihat apakah kepala daerah itu bekerja dengan baik, itu paling gampang menilainya. Lihatlah fasilitas umum.
sungai, ya, kebersihan sungai, tata ruang, ya kan? Lalu jalan, kalau sudah banyak berlubang, sungai kotor dan lain sebagainya, itu bukti kepala daerahnya itu tidak kerja. Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Pak Heru ya sebagai pemimpin, manajer DKI Jakarta berikutnya? Oke, kita saksikan selanjutnya. Oke, Pak Heru sebagai Gubernur DKI Jakarta tentu mindsetnya itu harus manajerial. Jadi selain beliau gubernur, kepala daerah, beliau juga berfungsi sebagai manajer terhadap apa? Terhadap satuan kerja yang ada di bawahnya. Ya. Jadi fungsi manajer itu adalah bagaimana dia menyatukan satuan-satuan kerja ini saling terkait ya untuk mencapai tujuan dengan biaya murah ya, waktu yang secepat-cepatnya. Itulah fungsi manajer ya. Jadi kalau kita perhatikan seorang manajer itu pola pikirnya manajerial. Apa? Nah, ini salah satu ya kita bisa lihat yang disebut dengan planning, ya kan? Nah, ada planning, ada organizing, ada apa namanya? Directing dan controlling. Ya. Jadi planning yaitu adalah dia merencanakan apa? Rencana waktu, schedule. Lalu pekerjaan apa, mulai kapan, dan harus selesai kapan. Nah, lalu merencanakan manpower. Apa saja yang perlu diperlukan di situ. Ya, tenaga kerja, peralatan, dan lain sebagainya. Jadi dia sudah memahami problem yang sesungguhnya DKI Jakarta itu apa. Nah, tentu seperti yang disampaikan Pak Jokowi, yaitu mengenai kebanjiran, kemacetan, tata ruang. Nah, ini sudah dipahami oleh seorang Pak Heru. Lalu berikutnya adalah organizing. Ya, biasanya pekerjaan itu kita tidak bisa selesaikan sendiri. Dalam artian problem yang ada di DKI Jakarta itu tidak hanya bisa dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pak Heru itu harus, ya seperti kita sudah lihat, dia bagaimana menghubungi ya Menteri PU ya untuk berkoordinasi dalam hal ya mengatasi sungai. Lalu Pak Heru juga sudah menghubungi Menteri Perhubungan ya membicarakan bagaimana untuk menanggulangi kemacetan Kota Jakarta. Ya, Pak Heru juga sudah mengunjungi ya Kapolda Jaya, Pangdam Jaya, ya mungkin dalam hal untuk organisasi mengenai keamanan saat ada pekerjaan. Jadi disinilah kehebatannya seorang Pak Heru dalam hal organizing. Ya, jadi beliau tahu saya harus menghubungi siapa untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Ya kalau itu menyangkut pekerjaan banjir, nah beliau menghubungi Menteri PU. Ya kan? Oh, kemacetan, beliau menghubungi Menteri Perhubungan, ya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Disinilah yang disebut dengan organizing. Jadi Pak Heru itu tidak bisa dia sendiri, dia harus berhubungan dengan para stakeholder. Ya, nah kita masuk yang ke berikutnya mengenai directing, ya pengarahan. Jadi setelah informasi dan bantuan ini diperoleh, Pak Heru mengarahkan anak buahnya siapa melakukan apa. Tentu ya bagian kebanjiran ya urusan banjir ya itu mungkin ya bagian dinas
dinas air atau apa itu yang ada di Pemda Jakarta, dinas pertamanan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, terakhir itu adalah controlling. Nah, banyak dari kita ya, para kepala daerah itu bisa dia menciptakan proyek, tapi dia tidak mengkontrol arahannya, bagaimana dia mengarahkan anak buahnya. Ini kerjanya tidak terkontrol. Nah, Pak Heru dia rajin ngontrol, seperti pengakuan tadi kernet truk tadi, itu begitu dia menginstruksikan, itu 3 hari kemudian dia kontrol. Ya, demikian juga kalau kita lihat Pak Jokowi, begitu proyek IKN itu dinyatakan, ya kick off. Nah, beberapa bulan kemudian Pak Jokowi pasti memantau, mengkontrol sampai di mana pekerjaan itu sudah dilakukan. Agar apa? Agar tadi kita bisa melihat gap-nya antara rencana dan realisasi. Seperti ini diagram ini, itu akan kembali ke sana lagi, kembali kepada planning. Kenapa gap ini terjadi? Kenapa realisasi dan rencana begitu jauh? Ada apa? Nah, dari situlah terus-menerus. Lalu organizing lagi, directing lagi, controlling lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah yang tidak dilakukan oleh seorang Anies. Jadi Anies itu kepala daerah, tapi kemampuan manajerialnya nggak ada. Menurut Cak Ompong nggak ada. Beliau sibuk dengan pencitraan, kata-kata, ya kan? Kalau Pak Heru tadi rajin menghubungi orang yang memang diperlukan untuk ikut terlibat, seperti Menteri Perhubungan, Menteri PU, lalu Menteri BUMN untuk revitalisasi tempat-tempat wisata. Nah, kalau Pak Anies tidak. Justru Pak Anies itu rajin sekali mengunjungi ormas. Kalau tidak dikunjungi ormas. Jadi beliau tidak pernah ya melibatkan pemerintah pusat. Padahal Gubernur Jakarta itu ya berhimpitan dengan pemerintah pusat. Ya, jadi memang disinilah letak perbedaan antara Pak Heru Budi Hartono dengan Pak Anies. Ya, Pak Anies itu kalau menurut Cak Ompong kemampuan manajerialnya nggak ada. Padahal ya menurut tadi tukang sapu dan kernet truk tadi, pemegang ijazah doktor lulusan Amerika Serikat asli lagi. Ya, kalau menurut Cak Ompong itu tidak penting. Jadi kemampuan kerja dan ijazah itu nggak ada hubungannya. Oke, jadi kita jangan terlalu silau dengan ijazah, ya kan? Sertifikat orang. Yang kita lihat itu adalah apa yang sudah dikerjakan dan hasilnya apa. Oke, sampai ketemu lagi kita dengan Cak Ompong.